perubahan organisasi pada PT Glostar Indonesia 2. Yang pertama yaitu profil singkat perusahaan. PT Glostar Indonesia 2 merupakan bagian dari Ponchem, yaitu salah satu produsen sepatu terbesar di dunia yang memproduksi untuk merek global terkenal seperti Adidas. Lokasi perusahaan ini berada di Sukabumi, Jawa Barat dan mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Fokus utama perusahaan adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dan sistem kerja yang efisien. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi sistem kerja manual yang masih digunakan di beberapa bagian mulai menjadi hambatan bagi produktivitas dan kecepatan proses produksi. Karena itu, perusahaan mulai menyadari pentingnya melakukan perubahan organisasi agar bisa bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan industri modern. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan perubahan. Masalah utama yang dihadapi oleh GSI 2 adalah masih adanya sistem kerja manual, terutama dalam pengelolaan, produksi, dan sumber daya manusia. Akibatnya, sering terjadi efisiensi, keterlambatan data, dan koordinasi antar bagian yang kurang optimal. Dari sini, muncul kebutuhan perubahan atau need for change, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi proses produksi melalui digitalisasi sistem dan data. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Adapun yang ketiga yaitu mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antar bagian agar lebih cepat dan akurat. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang mengubah pola pikir dan budaya kerja karyawan agar lebih terbuka terhadap inovasi. Selanjutnya yaitu strategi perubahan yang diadopsi. Dalam menghadapi perubahan ini, GSI 2 menetapkan strategi kombinasi antara ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Artinya, perusahaan tidak hanya fokus pada efisiensi biaya, tetapi juga pada peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Dari sisi strategi ekonomi, perusahaan mulai menerapkan sistem seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan HRIS atau Human Resource Information System. Tujuannya adalah mempercepat proses kerja, meminimalkan kesalahan manusia, serta menekan biaya operasional. Sementara dari sisi pengembangan sumber daya manusia, perusahaan memberikan pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi agar karyawan bisa beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, budaya kerja kolaboratif dan inovatif juga ditingkatkan supaya perubahan bisa diterima secara positif dan berjalan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu leadership and direction. Keberhasilan perubahan organisasi tidak bisa lepas dari peran kepemimpinan. Pimpinan GSI 2 menjalankan gaya kepemimpinan partisipatif di mana setiap karyawan dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi digitalisasi. Beberapa langkah yang dilakukan pimpinannya yaitu yang pertama, menjalin komunikasi terbuka agar semua pihak memahami tujuan dan manfaat perubahan. Yang kedua, memberikan keteladanan di mana manajer dan pimpinan ikut langsung terlibat dalam proses adaptasi sistem baru. Yang ketiga yaitu melakukan perencanaan bertahap dimulai dari analisis kebutuhan digitalisasi, pemilihan teknologi yang tepat, hingga evaluasi secara berkala dan memastikan perubahan berjalan sesuai target. Yang selanjutnya yaitu kesiapan perubahan, readiness for change. Yaitu dalam proses perubahan, kesiapan karyawan menjadi faktor kunci. Di GSI 2, tingkat kesiapan ini bervariasi, terutama antara karyawan muda yang lebih cepat beradaptasi dan karyawan senior yang cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan beberapa langkah antara lain. Yang pertama, sosialisasi intensif sebelum penerapan sistem baru agar semua karyawan memahami tujuan dan manfaatnya. Yang kedua, pelatihan bertahap, baik teknis maupun non-teknis, supaya karyawan bisa belajar sesuai kemampuannya masing-masing. Yang ketiga yaitu pemberian penghargaan atau reward bagi tim yang cepat beradaptasi sebagai bentuk motivasi. Yang selanjutnya yaitu analisis keberhasilan perubahan. Perubahan bisa berhasil jika ada dukungan penuh dari pimpinan dan keterlibatan aktif seluruh karyawan. Namun, bila perusahaan tidak menanamkan rasa urgensi dan kesadaran agar pentingnya perubahan sejak awal, maka hasilnya bisa gagal.
Beberapa kemungkinan hasil perubahan di GSI 2 bisa dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu successful change possible. Perubahan berjalan baik karena adanya komitmen dan kerjasama semua pihak. Yang kedua, no urgency and no action. Hambatan muncul bila karyawan tidak merasa perlu berubah. Yang ketiga yaitu never leave the start. Gagal jika proses implementasi berhenti di tengah jalan tanpa tidak lanjut. Yang keempat yaitu false start and wrong direction. Dapat dihindari dengan perencanaan matang dan komunikasi antar divisi. Yang selanjutnya yaitu langkah strategis yang ditempuh. Yang pertama, membentuk tim perubahan internal untuk mengawal implementasi digitalisasi. Yang kedua, melakukan pelatihan teknis dan non-teknis bagi seluruh departemen. Yang ketiga, menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur sejauh mana perubahan berdampak positif. Yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi triwulan guna melakukan perbaikan dan penyesuaian berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, PT Glosar Indonesia 2 berhasil menunjukkan kesiapan dan komitmen dalam menghadapi perubahan organisasi dengan strategi kombinasi antara ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Perubahan mampu menyeimbangkan aspek teknologi dan manusia, kepemimpinan yang kuat, perencanaan matang, serta pelibatan aktif seluruh karyawan membuat perubahan ini berjalan efektif dan berdampak nyata. Melalui digitalisasi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia, GSI 2 tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat daya saing di industri manufaktur global. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.